Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Dalam sesi yang singkat ini kita akan sama-sama mengkaji salah satu kitab Sirah Nabawiyah yang menjelaskan tentang biografi Rasulullah, baik dari saat beliau lahir maupun ketika menjelang Rasulullah berpindah alam menuju yang dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini berjudul Khulasah Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, merupakan salah satu karya dari Omar Abdul Jabbar yang kemudian ditashih oleh Al-Ustadz Kabir Mustafa As-Saqo, salah satu guru di sekolah yang terletak di Mesir. Dan memang buku ini dikhususkan bagi pemula sehingga sangat tepat bagi peserta didik ataupun golongan awam untuk mempelajari sejarah yang secara diksi bahasa yang digunakan sangat sederhana dan sangat simpel sehingga mudah untuk dipahami. Kitab ini setidaknya ada 4 jilid ya. Baik, kita akan mulai dari yang pertama, Siratu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ad-Daurul Awal min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa Rasulullah ilan nasi kafatan. Nabi itu adalah utusan Allah yang Allah utus di muka bumi dan menjadi utusan terakhir. Sehingga bisa dipastikan jika ada orang yang mengklaim dirinya sebagai utusan, sebagai nabi maupun rasul misalkan, maka ini sudah bertentangan dengan apa yang sudah Allah tentukan, karena sudah dipastikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan yang terakhir. Wa akhirul anbiya'i, dan penutupnya para nabi, akhir dari para nabi. Wa imamur rusuli, dan pemimpinnya para utusan. Maka nabi itu adalah pemimpinnya para nabi dan para utusan. Ja'a bid-dinil islami alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairahu. Ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang islami, ajaran yang disebut dengan ad-dinul islami, yaitu agama Islam yang sebetulnya adalah menyempurnakan dari ajaran nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu. Sehingga ajaran nabi-nabi yang terdahulu dan rasul-rasul yang terdahulu sama sekali tidak ada bertentangan dengan ajaran yang kemudian disempurnakan dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa min nasli sadati Quraisyin. Nabi itu merupakan keturunan dari pemuka orang Quraisy. Jadi bukan terlahir dari golongan orang biasa, tapi dari golongan yang terkemuka dan golongan yang dimuliakan. Asyrafu qabilatin fi Makkah al-Mukarramah, yaitu sebuah kabilah, sebuah kelompok yang sangat dimuliakan di kota Makkah al-Mukarramah. Nah, sehingga nabinya spesial, maka harus terlahir di kota tempat yang spesial dan dilahirkan dari sosok yang spesial juga. Maka Nabi merupakan keturunan dari kabilah yang sangat dimuliakan di kota Mekah, yaitu kabilah atau suku Quraisy. Wa yattasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Dan jika ditelusuri, maka nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersambung kepada Nabiullah Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Kemudian di kitab ini ada pertanyaan-pertanyaan singkat yang berupaya untuk refresh pemahaman kita berkaitan dengan materi yang singkat tadi. Contoh misalkan, man sayyiduna Muhammad, siapa Nabi Muhammad? Bimadza jaa, apa yang dibawa oleh Nabi, ajaran apa yang disampaikan? Min ayyi qabilatin abawahu, orang tuanya itu dari kabilah apa? Biman yattasilu nasabuhu, kemudian nasab Nabi bersambung kepada siapa? Nah, ini sudah dituangkan di dalam kitab yang singkat namun sangat bermanfaat ini. Kemudian yang kedua, nasabuhu wa wafatu walidihi. Waliduhu, ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari biografi Nabi, dari ayahnya Nabi itu adalah keturunan dari Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab. Kemudian dari jalur ibunya adalah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Aminah binti Wahab bin Abdumanaf bin Zuhrah bin Kilab. Fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihi al-khamis wa huwa Kilab. Maka nasab Nabi dari jalur ayah dan ibu itu bersambung di dalam kakeknya Nabi yang kelima yang namanya Kilab. Walaqad tuwfiya waliduhu fi batni ummihi wa umruhu 18 sana wa dufina bil madinati wa lam yatruk lahu syai'an minal mal. Dan ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat saat Nabi masih berada di dalam kandungan. Maka Nabi dipastikan sudah menjadi anak yatim saat Nabi belum terlahir ke dunia, karena Nabi masih berada di dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah wafat. Wa umruhu 18 sana, dan dikatakan di sini bahwa umur dari ayahnya Nabi itu sekitar umur 18 sampai dengan 21 tahun ya. Wa dufina bil Madinah wa lam yatruk lahu syai'an minal mal, dan ayahnya Rasulullah SAW dikebumikan di kota Madinah dan beliau wafat dengan keadaan yang sangat sederhana, tidak meninggalkan harta yang banyak ya. Bahkan di sini redaksinya walam yatruk lahu syai'an minal mal, sedikit sekali harta yang ditinggalkan oleh ayahnya karena memang dengan kehidupan yang sangat sederhana. Kemudian yang ketiga, wiladatuhu wa radha'atuhu. Wulidah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaumal itsnain, yaitu kelahiran Nabi dan disusuinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu dilahirkan di kota Mekah. Seperti yang disampaikan tadi, Nabi yang sangat mulia menjadi penutup para nabi dan rasul, maka harus lahir dari tempat yang sangat mulia. Dilahirkan di kota Mekah yaumal itsnain, pada hari Senin. Maka tidak heran ketika di hari Senin Nabi itu kerap berpuasa untuk memperingati ulang tahunnya, hari kelahirannya. Jadi Nabi itu hari Senin puasa. Karena itu dikenal dengan nanti istilah Senin Kamis, puasa sunnah. Ats-tsani 'asyara min Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, amal fil, tahun gajah. Ini kalau dikonversi ke Masehi, kurang lebihnya 571 Masehi itu Nabi dilahirkan. Kenapa lahirnya Nabi disebut dengan tahun gajah? Wa summiya 'amu wiladatihi 'amal fil li'anna malikal Habasyah arsala 'ama wiladatihi jaishan ila Makkah lihadmil Ka'bah. Dinamakan dengan tahun gajah karena di saat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam memang bertepatan dengan salah satu raja yang berasal dari Habasyah ya. Habasyah ini nanti bisa dicek kembali dari mana. Namun dalam sejarah itu seringkali disampaikan rajanya adalah namanya Abraha. Ia mengirim pasukan-pasukan yang membersamainya untuk menghancurkan Ka'bah, sedangkan mereka mengendarai atau menggunakan gajah-gajah yang sangat besar. Apa yang mereka ingin lakukan? Yaitu adalah untuk menghancurkan Ka'bah, karena orang-orang Arab ini sudah mulai beribadah ke Ka'bah ya. Seperti halnya nabi-nabi terdahulu juga menyampaikan bahwa Ka'bah ini menjadi salah satu pusat untuk beribadahnya umat Islam. Wa kana fihi filun azim fa ahlakallahu al-jaysha ikraman liwiladati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Berhasil enggak mereka dalam melakukan satu niat buruk mereka untuk menghancurkan Ka'bah? Tidak terjadi, karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di hari itu justru bukan hanya Ka'bah yang dilindungi, bahkan ada fenomena-fenomena yang sangat di luar nalar yang bisa kita lihat dan bisa kita saksikan. Seperti contohnya misalkan patung-patung berhala mulai hancur ketika Rasulullah dilahirkan. Kemudian ada sungai yang kering ketika Rasulullah lahir, dan kemudian banyak sekali kebaikan-kebaikan yang muncul di hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah ikraman liwiladati Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu bentuk dari menghormatinya Allah terhadap sosok yang akan menjadi rasul yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Wa arda'athu ba'da ummihi Thuwaibatul Aslamiyah khadimatu ammihi Abi Thalib. Nah, ini yang seringkali
salah paham ya. Yang menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak langsung Halimatus Sa'diyah, namun Thuwaibatul Aslamiyah terlebih dahulu, yaitu seorang, kalau boleh dibahasakan ART ya, Khadimatu Ammihi Abi Thalib, yaitu adalah pelayan atau ART-nya Abu Thalib. Itu yang menyusui Nabi pertama setelah ibundanya. Summa Halimatus Sa'diyah ila an balagha umruhu 4 sanawat. Kemudian baru Nabi disusui oleh Halimatus Sa'diyah sampai kurang lebih usianya 4 tahun. Nah, ini kiranya perlu diluruskan ketika muncul pertanyaan siapakah yang menyusui Nabi setelah ibundanya, maka jawaban yang paling tepat pertama adalah Thuwaibatul Aslamiyah. Nah, inilah barangkali yang bisa disampaikan ya, supaya tidak terlampau panjang durasi videonya, dan teruntuk untuk anak-anak yang berada di Islamic Camp yang bersekolah di SMP Muhammadiyah 1 Jakarta, silakan bisa saksikan video ini sehingga mudah untuk belajar dan menangkap materi yang akan nanti diujikan, dan tentunya niatnya bukan untuk diujikan tapi untuk mencintai Rasulullah melalui pembelajaran terhadap sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.